Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Wayan Sifa Adilia Lestari, NPM 20111002000, kelas H, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan PGMI. Video kali ini aku mau membahas tentang menjaga alam dari tangan-tangan perusak. Polusi udara. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Belum lagi jika kebakaran hutan sebagai salah satu penyebab polusi udara terbesar. Dimaksudkan sebagai pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan sengaja dilakukan oleh manusia. Faktor alam penyebab pencemaran udara terbesar lainnya adalah meletusnya gunung berapi. Letusan gunung berapi sangat luar biasa. Meskipun demikian, menurut penelitian, seluruh gunung api di dunia mengeluarkan hanya 0,13 hingga 0,44 miliar ton CO2 per tahunnya. Jumlah ini ternyata tidak sebanding dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia melalui pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saja menyumbang emisi karbon hingga 2 miliar per tahunnya. Pada tahun 2010, berbagai aktivitas manusia telah menambahkan sedikitnya 35 miliar ton emisi karbon dioksida ke atmosfer. Ada banyak sekali penyebab pencemaran udara, bahkan tak terhitung jumlahnya. Dan hampir semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Pembalakan dan penebangan hutan. Kehutanan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan, mulai dari global warming, efek rumah kaca, dan sebagainya. Faktanya kondisi bumi dirasa sudah tidak seimbang, dan telah muncul berbagai fenomena akibat kerusakan alam di berbagai belahan dunia. Salah satu aspek yang tidak bisa lepas dari permasalahan lingkungan adalah hutan. Karena hutan merupakan tempat hidup berbagai fauna dan flora. Hutan juga dikatakan sebagai paru-paru dunia. Tanpa hutan, mustahil keseimbangan alam akan tercapai. Permasalahan di dalam hutan cukup sering terjadi. Salah satunya adalah pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar, yang tentunya akan memicu berbagai masalah lain di masa yang akan datang. Pencemaran air. Salah satu yang dapat merusak lingkungan serta ekosistem adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan yang normal. Menghindari berbagai penyebab pencemaran air dan berusaha untuk mencegahnya adalah hal yang harus dilakukan agar keadaan alam tetap seimbang dan tidak terjadi pencemaran yang memang berpotensi merugikan kehidupan manusia. Sebab air yang tercemar tentu akan sangat berakibat buruk untuk kesehatan karena bisa menyebabkan berbagai penyakit. Pertambangan. Kegiatan pertambangan yang banyak merusak lingkungan yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia dan berbagai masalah atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, air, laut, serta hutan.
Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat mengelola kegiatan pertambangan dengan baik agar tidak memberikan dampak yang buruk. Hal ini menarik perhatian untuk mengetahui sejauh mana kerusakan dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik. Di dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil ba'ri wah bahri bima kasabat aydin nasi liyuzikahum badalazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi, kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Sifat manusia yang serakah dan tak ada habisnya membuat lingkungan bumi menjadi rusak. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkat resiko bencana alam. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingatkan kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung mengikat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Polusi udara. 1. Polusi disebabkan asap kendaraan bermotor. Berbeda keadaan dengan sekarang. Penggunaan kendaraan pribadi sangatlah pesat karena dikira lebih mudah daripada menggunakan kendaraan umum. Padahal di situ asap dari kendaraan pribadi yang semakin lama semakin naik menjadi salah satu penyebab dan penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Dampak dan terjadinya kelebihan pemakaian bahan bakar tersebut adalah banyaknya kandungan gas CO yang dinilai sangat berbahaya. Disitulah letak bahayanya. Dalam jangka pendek dapat yang dikeluarkan bisa dibilang seperti gangguan pernapasan biasa, tapi untuk jangka lama bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius dan akut. 2. Limbah asap industri dan pabrik. Salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia yaitu limbah asap pabrik atau industri. Cerobong-cerobong yang mengeluarkan asap tersebut terkadang tidak ada filter untuk zat-zat yang dikeluarkan. Ketiga, ada kebakaran hutan polutan menyebabkan polusi udara. Kebakaran hutan merupakan kejadian alam yang sangatlah fatal akibatnya. Terkadang, penyebab dari kebakaran hutan sulit diduga-duga. Terkadang ada yang karena dari alam yang terutama pertanahan gambut, atau bisa juga yang disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Dampaknya menyebabkan kabut asap dan menimbulkan penyakit seperti saluran pernapasan. Pembalakan dan penebangan hutan. Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya. Dampak dari pembalakan dan penebangan hutan. 1. Hilangnya kesuburan tanah. Ketika hutan dibabat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang, hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan. 2. Turunnya sumber daya air. Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Melalui akar pohon menyerap air yang kemudian dialirkan ke sungai dan kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air.
Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. 3. Punahnya keanekaragaman hayati. Meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar pohon secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan setiap hari menurun. Karena keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar-besaran. Banyak makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, telah lenyap dari muka bumi. 4. Mengakibatkan banjir. Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Jika hujan lebat terjadi, namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke permukiman penduduk. Pencemaran air. 1. Pencemaran limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas perumahan seperti rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, dan rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Sampah rumah tangga mungkin terlihat sepele, namun sampah ini ternyata menyebabkan pencemaran air secara signifikan. 2. Pencemaran limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengelolanya terlebih dahulu. Padahal limbah industri mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. 3. Yang paling umum adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga masih saja membuang sampah sembarangan. Tanpa disadari, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air. Dampak pencemaran air. 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Gangguan kesehatan. 3. Pemekatan hayati. 4. Mengganggu keindahan wilayah. Dan 5. Mempercepat proses kerusakan benda. 6. Menjadi krisis air. Pertambangan. Dampak dari eksploitasi pertambangan batu bara telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap ekosistem yang sangat merugikan masyarakat, seperti kerusakan hutan-hutan yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Tingginya tingkat pencemaran terhadap aliran sungai yang berada di sekitar lahan pertambangan dan atau aliran sungai dalam radius tertentu, serta pencemaran berupa penyebaran debu batu bara akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang. Kecenderungan pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut merupakan pelanggaran HAM secara konstitusional atau lingkungan hidup yang baik dan sehat. Cara menjaga alam. Membuang sampah pada tempatnya, hindari tebang liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, menanam kembali hutan yang gundul, melakukan tebang pilih, menanam pohon di pinggir jalan kota, di hutan, dan sekitar pegunungan, membuat tersaring di daerah pegunungan, mengurangi penggunaan asap kimia. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarrau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaikum ni'ammahu zahiratan wa batina wa minna nasi mayyujadilu fillahi bigairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan surat yang menjelaskan tentang krisis air, surat Al-A'raf ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusirlu riyaha busyram baina yaday
mati bahatta iza akalat sahaban sikalan saunahu libalidim mayitin fa anzalna bihil ma'afa akhrajanna bihi min kullis samarat kazalika nurijul mauta la'alaikum taskarun. Artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sabab hujan itu pelagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band.